Allah, dari Rasulullah. Di sini ada perintah kan tadi, sunnah. Maka orang-orang yang rajin azan itu akan ada balasan dan lebih besar pahalanya daripada jamaahnya. Apalagi imam berbeda lagi pahalanya jika ngimaminya benar. Nah, berarti disunahkan azan terhadap laki-laki buat jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, termasuk bencong. Tapi perempuan tidak boleh dia qomat untuk khunsan, untuk bencong. Bencong boleh dia qomat untuk jamaah perempuan, karena bencong mah tidak boleh dia menjadi makmum atau bermakmum pada perempuan. Tapi perempuan boleh bermakmum pada bencong, dan laki-laki tidak boleh bermakmum pada bencong. Nggak boleh tuh laki-laki, nggak boleh. Iya. Tapi bencong boleh dijadiin imam sama perempuan. Bencong tidak boleh menjadi makmum bagi kaum perempuan, dan bencong tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Ya, kenapa? Karena bencong lain syahwatnya. Jadi ketika ada bencong qomat untuk perempuan dibolehin, tapi untuk laki-laki mah tidak dibolehin tuh bencong tuh. Karena dia kan bahasanya gembulai dia mah bahasanya. Itu ada kalau begitu tuh dalam kitab mah. Jadi kalau ada bencong qomat hayya ala shalah gitu. Jadi dia bisa aneh itu begitu kan, beda dia makan. Jadi hati-hati tuh. Di sini keterangannya begitu. Saya mau kan baca kitab ininya, enggak ngarang-ngarang, enggak neko-neko. Di sini keterangannya begitu bahwa perempuan, bencong tidak boleh iqamah untuk jamaah laki-laki, illa linisa, kecuali untuk perempuan. Tapi bencong tidak boleh bermakmum pada perempuan kecuali untuk imam perempuan. Begitu. Allah alam itu maksudnya mah. Tapi yang jelas kan bencong mah ya tadi itu keinginannya berbeda. Ya biasanya menyukai laki-laki kan begitu. Kalau perempuan biasa-biasa aja, maka madoratnya di situ tuh. Jadi nggak asal biarin azan nggak apa-apa, kecuali yang sudah normal, sudah berobat normal keadaannya. Cuma gayanya aja yang berbeda, ya terserah itu. Kan yang dimasalahkan itu kan syahwatnya. Di sini keterangannya gitu. Wa innama tusanu iqamatul unsa. Dan sesungguhnya si bencong itu boleh berqomat, disunahkan qomat unsa untuk perempuan, linafsnya untuk dirinya, wali jama'ati nisa dan untuk jamaah golongan-golongan perempuan. La lizukuri, tidak boleh bencong azan qomat untuk kaum laki-laki. Begitu. Masa saya bohong? Kalau nggak percaya baca sendiri di kitabnya. Wala lil khana'i. Nah, ini. Nah, lakin lau azanat di jama'atin nisa bil rabi sautin, akan tetapi perempuan boleh menggunakan azan untuk jamaah perempuan bila rabi sautin, tanpa harus mengeraskan suaranya. Jadi gak usah pakai speaker perempuan mah. Di kitab tetap udah begitu di kitab ya. Ini artinya gambaran bahwa perempuan itu sebetulnya jangan sampai mengeluarkan suara terlalu tinggi. Tapi kan gimana ya, di kita udah biasa. Artinya bukan azan sebetulnya mah, bukan azan aja. Di kita kan udah biasa nih perempuan ada pengajian, sholawatan sebelum ngaji sambil menunggu jamaah. Itu sebetulnya kalau dalam konteks keterangan ini mah nggak boleh. Kenapa? Karena li'anna sautun nisa auratun, karena suara perempuan itu adalah aurat. Apalagi dia suaranya misalkan dimainin suara tuh kedengarannya merdu banget sehingga orang merasa begitu. Di keterangan sini mah bila rabi sautin gitu. Bagi seorang perempuan itu tidak boleh mengangkat, mengeraskan suaranya. Ya, termasuk itu sholawatan kayak mengaji itu sebetulnya mah. Gimana coba? Kita udah lumrahnya begitu ya, mau ngaji mesti sholawatan dulu karena sebab sambil nungguin jamaahnya. Ya mudah-mudahan aja itu mah
dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada niatan hal yang lain. Tapi yang jelas itu di sini dijelasin bahwa tidak boleh. Lain aja. Kalau di kampung kan biasanya sudah pada paham. Sudah paham. Ini alhamdulillah di Al-Barokah nih. Enggak ada pengumuman pengajian. Di tempat yang lain mah misalnya jadwal malam Sabtu nih. Itu di hari Jumatnya diumumin. Jangan lupa ya jamaah nanti malam ada pengajian. Terus dan begitu. Ini malam enggak gitu kalau udah pada paham. Jadi artinya kalau bagi seorang perempuan itu ada perbedaan dengan laki-laki. Nah lalu kalau memang suaranya sudah dipelankan baru lam yuhrim, tidak ada haram dan tidak ada makruh. Gitu. Begitu pula azan atau qomat linafsiha untuk pribadi, sholat sendiri berarti. Apa sih tujuan azan? Wa kanal azanu zikrullah ta'ala. Azan itu adalah mengingatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu sholat. Itu maksudnya. Adanya azan, kemudian kita berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, berarti tandanya kita zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada istilah begini. Ini udah azan belum ya? Saya ini mau sholat. Gitu. Ada istilah begitu. Berarti tandanya orang ingat kepada Allah itu adalah orang yang menunaikan ibadah sholat. Gitu. Saya juga ingat sama Allah tadi. Gimana? Ingat doang tapi nah berarti kalau orang itu cuma ingat doang maka kagak sholat, berarti tandanya itu orang bukan ingat, bukan taat pada Allah Ta'ala, hanya cuma ingat doang. Tidak disebut zikir pada Allah bagi orang-orang yang cuma ingat doang mah. Ingat itu artinya, zikir itu artinya menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Orang makanya pantas muazin pahalanya besar karena sebab dia ngingetin orang-orang yang tadinya nggak tahu ini sudah masuk waktu maghrib, karena ada yang azan maka dia bangun untuk menuju masjid menjalankan ibadah sholat, maka pahalanya jelas muadzin itu lebih besar daripada jamaahnya. Itu yaudah jangan pada malas ya azan, rebutan tuh. Termasuk sop pertama, jangan sampai pada enggak mau tuh sop pertama, barisan pertama, karena barisan pertama itu kalau Abu Ya'uci bilang mah almarhum al-maghfurlah itu adalah tiket masuk surga, kunci pintu surga, jangan main dorong-dorongan. Iya, di barisan pertama. Karena apa? Ada satu kisah dalam kitab Tanjul Kaul, pernah malaikat Jibril menyeru khosirun fulanun warobihun fulanun, sungguh rugi si fulan, sungguh beruntung si fulan. Siapa? Orang-orang yang ketika terdengar azan dia tidak mau mengisi sop pertama. Karena apa? Karena dalam satu keterangan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada jamaah yang sholat di dalam masjid. Pertama akan yang rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di kanan imam. Yang kedua yang ada di kanan di kiri si imam. Berarti imam yang paling gede tuh. Artinya apa? Kalau diberikan itu berarti kan sifatnya satu-satu oleh malaikat nih. Summa tafarraqur rahmatu 'alal jamaah, kemudian rahmat tersebut Allah berikan kepada jamaah yang lain di barisan berikutnya dengan cara tafarraq. Apa tafarraq? Disebar, diaur. Namanya dulu kayak orang nyawer nih gini, ada pengantin nih. Yang pengantin. Iya. Ada pengantin nyawer nih. Kita di aur berita gini, berarti sedapatnya tuh. Mereka begitu, tapi yang nomor 1, nomor 2 mah dispesialkan. Kalau bahasa duit udah amplop ini aja. Yang belakang nggak bagian. Gitu. Yang belakang mereka tidak amplop, udah itu begitu. Itu caranya, nggak tahu kamu dekat begitu cara itu. Makanya kita jangan sampai pada dorong-dorongan tuh di sop pertama, mesti pada mau.
Ya, perkara kita mau pakai gimana yang penting sok pertama, karena sebab pahalanya gede dan rahmat yang diberikan Allah Ta'ala itu dispesialkan dikasihnya, nggak diawur, nggak disebar gitu. Kadang-kadang mah ya di sini maklumnya nggak ada bocah ya, di tempat yang lain banyak bocah Pak, ya Allah kadang-kadang mah ribut yang lari-lari, kemudian orang tuanya nggak mau ke depan, anak bocah ditaruh di depan. Jadi sholat udah berjalan, anak bocah pada kabur, ya kan kosong kan tuh di barisannya. Di sini mah nggak ada, alhamdulillah itu cuma anak bocah. Tempat yang lain waduh gitu, orang tuanya mau ke depan, taruh anak-anak di depan. Dapat sholat maghrib 1 rakaat, anak-anak punya anak-anak pada kabur, bingung kan? Bagi orang yang berilmu melangkah ke depan, yang nggak berilmu kagak ngisi, akhirnya barisan kedua ompong kayak begitu. Maka sebetulnya akan terputus pahala sholat berjamaah ketika barisan tersebut adalah ompong. Makanya ada kewajiban tuh ketika barisan pertama kosong karena sebab orang tersebut hadas, diisi, barisan kedua diisi lagi. Nah, kalau yang isinya di barisan keduanya anak bocah, kemudian dia kabur pergi, ya udah barisan ketiga, keempat, kelima dan kesono karena sebab terputus nggak ada yang isi, hukumnya tidak terjadi sholat berjamaah, hilang, putus. Namanya gerbongnya udah putus rantainya yang tadi. Maka itulah kata Nabi, isilah sop yang ompong tersebut dengan cara pertama melangkahkan kaki yang kanan, kemudian yang kedua kaki kiri sejajar dengan kaki kanan. Jadi jangan begini Pak, ini kanan kiri, jangan, kanan ngelangkah, kiri ngelangkah sejajarin tuh, kemudian langkah lagi, kiri lagi gitu, jangan begini ngelangkahnya gitu. Itu bukan ngelangkah, namanya disebut mutawaliyah, batal sholatnya kayak gitu. Nah, gitu. Tujuannya apa sih wajibnya di situ? Karena supaya orang yang sholat berjamaah di barisan berikutnya terbawa sholat berjamaah. Itu keterangannya. Jadi jangan diam aja, apalagi dorong-dorongan, aja gitu kan. Misalnya, jangan tuh buru-buru ketika terdapat barisannya kosong karena ada anak bocah. Maka jangan sekali-kali tuh naruh anak bocah di depan. Ini bocah ya, pasti dia nggak bocah pasti nggak seperti orang tua sholatnya semaunya. Kembali kepada masalah azan, berarti azan adalah tergantung situasinya. Bagi laki-laki hendaklah azan di masjid dijaharkan, bagi seorang perempuan ketika sholat di musola, di majelis taklimnya, bila roh isautin, tanpa mengeraskan suara, pelan-pelan saja, karena keterangannya gitu. Nah, yang kedua ketika qomat dan azan beserta menjadi imam buat orang yang sholat berjamaahnya qalil, sedikit, 3 orang, 2 orang, maka tetap tidak diperbolehkan untuk mengeraskan suara sebagaimana imam yang memimpin jamaahnya sampai ke belakang. Misalnya Kang Jamal baru datang nih, ada yang mau berjamaah 2 orang, ya udah baca bismillah fatihahnya, qomatnya nggak usah kenceng-kenceng, biasa aja gitu. Namanya buat 2 orang, termasuk ketika Kang Jamal jadi imam, jangan kenceng-kenceng bismillahirrahmanirrahim, jangan. Udah aja asal kedengar ke jamaah yang belakang aja 1 orang gitu. Kecuali ketika jamaah tersebut datang nyambung sampai banyak, baru di rakaat kedua di suaranya dikencengin biar terdengar oleh jamaah yang belakang. Itu aturan tuh. Ini sholat berjamaah cuma 2 orang doang, ngimamin kayak ngimamin di depan, kayak ngimamin sholat makmumnya banyak, itu hukumnya dimakruhkan kayak begitu. Alasannya kenapa? Karena melebihi aturan. Terlebih-lebih kita sholat, ada orang yang sedang zikir, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, maka sholat kita itu suaranya jangan dikeraskan, biar nanti si orang yang sedang membaca Quran pun melangkan suaranya. Itu disebut isyarah. Apa isyarah? Memberikan isyarat orang yang sholat kepada orang yang sedang membaca Quran, jangan ngerasin suara bacaan Quran saat di sekitar kamu ada yang sedang sholat. Itu isyaratnya begitu tuh.
Jangan yang imamin sholat kenceng, suaranya yang baca Quran juga kenceng, atur ribut. Nggak begitu aturannya, saling dengan rasa. Karena sebab hukumnya haram mengeraskan bacaan Al-Quran di sekitarnya sedang ada orang yang sholat. Gitu. Nah, kalau ada yang mau nanya silahkan sebelum masuk waktu isya nih. Barangkali ada yang mau nanya. Kalau batal kita main nolong ke belakang aja itu gimana? Batal sholat, apa ketut gitu misalnya. Saya pernah tergantung, kan ada disebut hajat yang memang tidak bisa ditolerir, pengen BAB atau pengen kencing karena memang sudah tua bekser, berarti kan ketika dia menjadi imam batal nih karena udah nggak kuat. Maka sekalipun dia masuk ke sela-sela orang yang sedang sholat diperbolehkan gitu, karena sebab kalau dia nunggu sampai orang selesai sholatnya mah mau nggak mau dia bahaya, bisa jadi pipis di keimaman. Nah lalu bagaimana kalau yang normal tiba-tiba kentut, tiba-tiba lagi tahiyat atau lagi tahiyat awal atau lagi sholat di rakaat kedua ada dikencingin cicak gitu kan, atau diberakan cicak, berarti kan tuh nempel di baju kita termasuk mutanajis, batal sholatnya. Maka bagi yang kayak begitu makan nggak madorot tuh, cuma cukup ngasih kabar atau ngasih tahu bahwa ana batilun, saya adalah batal. Kalau mau ngerti ya, kalau mau nggak ngerti gimana tentunya? Nanti aja dia sholat aja. Nah itu makanya tuh di situ kalimatnya atau bahasa kita aja, hadirin jamaah saya batal, berarti mikir di sini kan, udah aja duduk di situ, sehingga ada yang masuk ke depan ngisi tempat imam. Yang jadi masalah kalau nggak ada yang paham ya, udah sekarang pasti dikasih tahu jika imam batal, baik itu batal sholatnya ataupun batal, maksudnya batal wudhunya atau batal sholat. Karena batal sholat itu tadi tuh ada najis. Kalau batal wudhu berarti kentut atau pipis, berarti batal wudhu tuh. Atau kalau batal sholat berarti cukup aja dia mengganti baju, menghilangkan najisnya, gitu kan, tanpa harus berwudhu lagi. Maka itu diganti oleh si jamaahnya. Lalu bagaimana sih imamnya? Cukup aja diam di situ di peninggalan sampai selesai orang yang menunaikan udah sholat. Berdosa hukumnya jika dia keluar melewati orang-orang yang sedang sholat. Konteksnya beda tuh. Tapi kalau yang tadi mah tuh yang pengen BAB atau udah nggak kuat pipis backset, maka dia sebenarnya ada rukhsah hukum agama, boleh keluar melewati orang-orang yang sedang sholat di sela-sela itu. Gitu. Yang kentut makmumnya Ustaz, saya. Iya sama. Nah kalau berarti yang kentut kan nggak madorot besar. Udah aja diam di situ. Di tempat itu ikutin sholat aja gitu, nggak usah ikut dosa kan, dosa orang yang sholat tapi tidak punya wudhu, walaupun itu sholatnya pura-pura dia udah kentut gitu kan, lebih baik udah aja diam gitu, diam jika memang berada di barisan awal. Nah, makanya tuh kalau di kayak begini bagus nih, ada pintu di pinggir, khawatirin tuh. Itu jangan dikunci, takutnya ada yang batal keluar dari situ. Iya, aturan begitu bagus ini diadakan kayak begini. Aturan sebetulnya mah aturan, karena sebab takut barisan orang barisan itu pada itu ada yang batal bisa keluar, nggak ngelewatin orang yang sedang sholat. Seperti itu. Jadi dibuatlah tempat yang bisa keluar. Kalau enggak ada gudang, jadi di gudang nih dalam gudang. Kayak itu. Yang jadi masalah kan bukan masalah masuk ke gudang, masalahnya backser dan atau PLBAB masuk ke gudang dia dari gudang gimana? Jadi artinya tergantung tingkat kemadorotannya. Kalau kemadorotannya itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka boleh keluar dari tempat tersebut walaupun melewati jamaah yang sedang sholat. Asal masalah haram kan? Haram nggak? Haram. Kita lewatin ke situ orang sholat, apalagi lewat ke sini. Di konteks di Indonesia mah haram masuk musafir, kecuali di Arab. Di Arab di Masjidil Haram kan ada yang sholat gendong anak. Cuma lain lagi. Tapi di sana juga kan kalau ada yang lewat tiba-tiba digini sama itu dihalang. Berarti kalau haram.
hukumnya dosa besar. Bagi yang sholat maka batal enggak. Cuma yang lewat berarti dosa besar hukumnya. Itu tinggal faktor tingkat kemadaratannya. Kalau madaratannya lebih tidak bisa ditolerir lagi, maka diperbolehkan. Rukhsah namanya kebijakan hukum, daripada dia BAB di tempat imam atau daripada dia tipis di tempat imam. Dan mungkin ya yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.